Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bundar Juliardi dengan NIM 836099808. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum di modul 6 tentang gelombang, tahap 1 tentang sini dan bentuk gelombang. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan dua kegiatan praktikum, yaitu yang pertama percobaan jenis-jenis gelombang, dan yang kedua adalah percobaan sifat pemantulan gelombang. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan jenis-jenis gelombang. Adapun tujuan yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah 1. Selingki, 2. karet gelang, 3. benang kasur, 4. kabel listrik, yang kelima pena, yang keenam tabel pengamatan. Apa itu jenis-jenis gelombang? Jenis-jenis gelombang dibagi berdasarkan medium perambatan, mekanik dan elektromagnetik, dan berdasarkan arah getarannya, yaitu transversal dan longitudinal. Gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambatkan seperti suara, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium seperti cahaya. Gelombang transversal memiliki getaran yang tegak lurus terhadap arah rambatan, contohnya cahaya gelombang air. Sedangkan gelombang longitudinal memiliki getaran yang sejajar dengan arah rambatan, contohnya gelombang bunyi. Percobaan bentuk dan jenis gelombang: ambil selingki, rentangkanlah di atas lantai yang licin. Yang kedua, usiklah ujung selingki yang dipegang dengan cara menggerakkan ujung selingki ke arah kiri dan kanan. Amatilah gelombang yang terjadi pada selingki. Apa yang terjadi pada ujung selingki? Yang terjadi adalah arah getaran ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan, tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Selanjutnya, apa yang merambat pada selingki? Yang merambat pada selingki adalah energi dan gelombang. Selanjutnya, apa gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu sisi, dari satu titik ke titik yang lain, memindahkan energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Langkah selanjutnya adalah usik lagi ujung selingki berulang-ulang seperti langkah B. Amati arah getar, arah usikan, dan arah rambatan gelombang. Gelombang yang terjadi ini disebut gelombang transversal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat dari gelombang transversal itu? Jawabannya, pada gelombang transversal arah getarannya partikel medium tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Sebagai contoh, jika gelombang merambat ke kanan, maka gerak getarannya akan naik dan turun hingga membentuk bukit dan juga lembah. Ini adalah gelombang transversal, yaitu yang tinggi membentuk bukit gelombang, yang menjorok ke bawah yaitu lembah gelombang. Langkah selanjutnya yaitu karet gelang yang diikat di tengah-tengah selingki. Apakah dia akan berpindah tempat ataupun tidak? Langsung kita lihat saja. Ternyata dari praktek yang sudah kita jalankan, di sini terlihat bahwa karet tetap tidak bergerak. Karet gelang tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang, tetapi hanya bergetar di tempat. Baik, selanjutnya kita menggunakan kabel listrik.
Selanjutnya kita tali di tengah-tengah kabel listrik menggunakan karet. Apakah karet itu berpindah atau tidak? Rupanya sama saja tidak berpindah. Tekan benang karung. Apakah bisa sebaik selingki? Selanjutnya kita tali karet gelang di tengah-tengah. Apakah karet gelang tersebut akan berpindah juga? Ternyata tidak berpindah. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Setelah selingki diganti kabel listrik dan benang kasur, jika ada perbedaan sebutkan. Perbedaannya adalah hasilnya tidak akan sama persis meskipun kabel listrik dan benang dapat digunakan untuk mengamati gelombang. Terdapat perbedaan signifikan dengan cara mereka merambatkan gelombang dibandingkan dengan selingki. Perbedaannya terletak pada karakteristik fisik bahan dan jenis gelombang. Maka selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu gelombang longitudinal. Pertama-tama kita rentangkan selingki dan selanjutnya kita gerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang dan ke depan. Amatilah arah getaran, arah usikan, dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi tersebut. Gelombang longitudinal, bagaimanakah arah getaran dan arah rambatan gelombang longitudinal tersebut? Maka selanjutnya, apa perbedaan antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Apa itu gelombang longitudinal? Adalah jenis gelombang di mana arah getaran partikel medium sejalan atau sejajar dengan arah rambatan gelombang. Dalam gelombang longitudinal, partikel-partikel medium berosilasi maju mundur di sekitar posisi kesetimbangan mereka dalam arah yang sama dengan arah gelombang tersebut merambat. Ini adalah gambar gelombang longitudinal. Di situ ada rapatan dan juga ada renggangan. Kesimpulan, gelombang transversal dan longitudinal adalah bahwa keduanya berbeda dalam arah getaran terhadap arah rambatannya. Gelombang transversal memiliki arah getaran tegak lurus terhadap arah rambatan, sementara gelombang longitudinal memiliki arah getaran sejajar atau searah dengan arah rambatannya. Percobaan misalnya menggunakan selingki menunjukkan gelombang transversal dapat dibuat dengan menggerakkan selingki ke atas dan ke bawah, sedangkan gelombang longitudinal dibuat dengan menggerakkan maju mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu percobaan sifat pemantulan gelombang. Adapun tujuan yaitu mengamati sifat pemantulan gelombang. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah satu selingki, kedua kerikil, ketiga benang kasur, keempat gayung yang terisi air, yang kelima pena, yang keenam tabel pengamatan. Pada saat kerikil dijatuhkan ke dalam gayung yang berisi air, gelombang yang dihasilkan mirip seperti gelombang transversal, di mana gelombang tegak lurus dengan arah rambatan dan bagian pinggir atau sisi gayung yang dikenai gelombang dan gelombang dipantulkan kembali. Percobaan selanjutnya adalah saya ikat salah satu ujung pada tiang yang kokoh. Ujung yang satu ini harus tetap pada tempat yang tidak bergeser, yaitu disebut ujung terikat. Selanjutnya salah satu selingki saya ikat dengan benang kasur, kemudian selingki bergerak ke arah depan. Dapat dilihat selingki dapat bergerak bebas dengan fase gelombang pantul dan gelombang asalnya sama. Dari semua percobaan, pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asal dipantulkan. Saat mengenai dinding penghalang, hukum pemantulan gelombang
sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Kesimpulan, salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Dua fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama. 3. Gelombang yang terjadi di air dapat dipantulkan kembali. 4. Ujung selingki yang terikat kuat, gelombang datang dan gelombang pantulnya fase gelombang berlawanan arah. 5. Ujung selingki yang terikat bebas, gelombang datang sama dengan gelombang pantulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.